Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian marilah kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu dosen selaku pembimbing dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu Ibu Fuji Pratami MPD. Adapun judul kami dari kelompok 3 yaitu Komponen Pendidikan Islam. Adapun pembahasan yang pertama ialah pengertian pendidik. Pendidik adalah orang tua peserta didik masing-masing. Jadi, jika orang tuanya membuang anak kandungnya, maka beliau tidak berperan sebagai pendidik. Berbeda dengan orang tua yang berperan sebaik mungkin dengan segala keterbatasannya, selalu mengarahkan anaknya. Di zaman sekarang dibutuhkan pendidikan yang lebih tinggi, maka diserahkan ke lembaga pendidikan. Maka pendidik sejati itu adalah orang tuanya sendiri. Pendidik juga disebut orang yang diserahi tugas pendidik peserta didik. Misalnya di lembaga pendidikan, contohnya di rumah yatim piatu. Kemudian selanjutnya, pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anak yang harus diberi arahan berupa ilmu pengetahuan serta adab atau cara bertingkah laku, yang dimana pengajaran ini dilakukan di suatu tempat dengan cara bertatap muka maupun tidak bertatap muka. Peserta didik disebut anak yang harus dididik, karena itulah mereka disebut sebagai peserta didik. Untuk itu, peserta didik harus dipandang secara filosofis, yaitu menerima kehadiran kelakuannya, keindividuannya. Selanjutnya, alat pendidikan. Alat-alat pendidikan yang sangat penting dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik. Kedua, lembaga pendidikan. Yang ketiga, anak didik. Yang keempat, sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima, perpustakaan. Yang keenam, kecakapan atau kompetensi pendidik. Yang ketujuh, metodologi pendidikan dan pendekatan sistem pengajaran. Yang kedelapan, manajemen pendidikan yang mengelola pelaksanaan pendidikan. 9, strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan belajar siswa dalam lembaga pendidikan tertentu. 10, evaluasi pendidikan dan evaluasi belajar. Yang 11, motivasi belajar. Selanjutnya, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Kemudian pembahasan yang terakhir, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, diikuti dengan tuntunan untuk menghormati pemeluk agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antara umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Cukup sekianlah pembahasan kami dari kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.